Ya, selamat sore Bu Santi. Selamat sore Pak Miun. Ya, bagaimana kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja Pak. Gimana Pak Miun kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar-dengar Bu Santi ada permasalahan apa ini? Iya Pak Miun, begini Pak Miun. Saya punya permasalahan itu di kelas 9F. Tentang apa? Bisa diceritakan Bu Santi? Ya, ceritanya begini Pak Miun. Di kelas 9F itu kan menurut saya kelasnya kan luar biasa unik ya. Dari siswa-siswanya yang putra itu lumayan unik. Karena apa? Karena pada saat pembelajaran saya, kemudian ada juga pembelajaran Bapak Ibu yang lain itu ternyata kasusnya sama, yaitu anak-anak yang putra khususnya suka berkeliaran keluar kelas, Pak. Hampir semua atau gimana Bu Santi? Tidak hampir semua putra Pak Miun. Dari 32 siswa di 9F itu kan putranya sekitar ada 14. Dari 14 itu sekitar 7 Pak Miun, 7 sampai 9 anak yang kadang wirawiri gitu, keluar kelas, nggak jelas. Macam-macam izinnya. Kadang ada yang bolak-balik ke kamar mandi. Kadang ada yang beli pulpen gitu. Ada yang cuma keluyur-keluyur gitu. Begitu Pak Miun. Bu Santi, kira-kira dari percakapan ini kira-kira Bu Santi ingin mendapatkan apa dari percakapan ini? Dari percakapan ini Pak Miun, sebetulnya saya itu pengennya gimana ya supaya kelas 9F itu lebih tertib lagi, pembelajarannya tidak terpecah begitu. Anak-anak kan kasihan yang yang betul-betul menginginkan suasananya kondusif, tertib, tapi di sela-sela itu terganggu dengan anak-anak putra yang wirawiri keluar masuk kelas gitu. Itu harapan juga ya kira-kira? Iya, ya. Kalau menurut Bu Santi kondisi ideal yang seperti apa kira-kira yang Bu Santi harapkan? Kalau kita berbicara tentang level, kira-kira antara level berapa? 1 sampai 10 itu kondisi anak itu. Kalau bicara level, dari level 1 sampai 10 itu saya pengennya itu anak-anak 9F paling tidak ada di level 7 atau level 8 lah Pak Miun. Sedikit-sedikit gitu, tidak langsung ke 10. Nah, perlu proses juga nggih. 7 sampai 8 lah kira-kira. Nah, untuk saat ini kelas 9F itu pada level berapa Bu? Menurut saya saat ini levelnya itu di bawah 5 Pak Miun, 4 sampai 4,5. Iya, soalnya ya itu tadi yang saya bilang di awal, luar biasa unik yang putra itu. Iya, di bawah 5 ya. Loh, Bu Santi tidak punya langkah-langkah seperti apa? Seperti langkah-langkah untuk mencapai level yang Bu Santi harapkan. Langkah-langkah saya mungkin ini Pak ya, saya kan ada beberapa guru yang kasusnya sama, hambatannya sama karena si anak ini sering-sering keluar. Jadi waktu itu gimana ya Bu gitu. Jadi pengen saya itu harapannya dan nggak keluar masuk itu saya tanya dulu. Kalian keluar izinnya yang jelas apa? Kemudian toleransi waktunya kalau keluar saya beri sekian menit harus sudah masuk gitu. Kalau nggak jelas keluar izinnya apa ya saya larang pengennya gitu. Tapi anek terus alasannya ada apa? yang Alasannya izinnya apa itu? Alasan izinnya macam-macam Pak ya. Satu, Bu mau beli pulpen. Itu yang paling sering itu tiap ketemu pelajaran saya beli pulpen. Terus tak gini kan ya. Ya udah silakan beli.
anak-anak yang mau titip silakan titip, sudah nggih. Tapi ternyata enggak. Dari yang saya bilang silakan titip itu sekian menit Bu mau beli bolpen lagi loh. Tadi kan sudah saya suruh titip, tapi ada lagi yang keluar gitu. Terus yang Tapi kedua ya, alasannya kedua apa ya? ngantuk Pak. Katanya Ngantuk. air itu nggak mempan, meskipun raup nggak mempan. Dia harus keluar dulu jalan-jalan baru masuk kelas katanya. Oh gitu. Ada lagi Bu alasannya? Alasannya yang ketiga itu dia pengen nggak ini aja, isi spidol, jangan lama-lama ya, cepat kembali. Tapi enggak muter. Kok lama sekali ya Bu, muter dulu katanya gitu. Ya di antara itu Pak masalahnya. Iya. Terus Bu Santi punya strategi apa untuk ada 3 alasan tadi itu? Kira-kira. Strategi saya itu yang ingin saya terapkan ya Pak ya, tapi ini belum. Strategi saya itu pengennya untuk pelajaran saya keluar masuknya mau saya batasi Pak. Dibatasi. Kan setelah istirahat, anak-anak posisinya pelajaran saya kan setelah istirahat Pak. Setelah istirahat kok keluar-keluar terus kan ya aneh Pak, sudah istirahat. Jadi mau saya batasi gitu. Maksudnya dibatasi itu di kelas itu? Maksudnya dibatasi itu bolehlah mungkin keluar setelah istirahat, mungkin pengen buang air kecil atau apa gitu. Oh ya. Gitu ya. Kalau enggak seperti itu enggak diperbolehkan gitu maksudnya. Iya. Harusnya kan sudah di ini Pak. Kenapa? Selain itu strateginya apa? Strateginya begini. Kalau 9F misalnya seperti itu ya, saya pengen kerjasama dengan anak-anaknya satu kelas itu. Untuk menciptakan seperti itu, kita membuat komitmen kelas Pak Miun. Oh, komitmen kelas. Oke. Ya, Kira-kira kapan? Kira-kira insya Allah minggu depan lah Pak Miun. Minggu depan itu pas hari apa itu kira-kira? Minggu depan itu pas harinya pas ada waktu pelajaran saya. Kalau nggak hari Rebu karena di 9F ya. Kalau nggak hari Rebu, hari Kamisnya. Hari Kamis. Oke, berarti dipastikan ya Bu ya itu. Ya. Efektifnya itu apa kesepakatan kelas itu. Oke, dalam waktu dekat ini ya Bu ya, berarti kira-kira yang mau disampaikan kan itu ya. Iya Pak. Kira-kira yang bisa membantu Bu Santi siapa untuk biar memastikan bahwa Bu Santi melakukan itu? Yang bisa membantu saya mungkin rekan-rekan guru yang mengajar atau mengampu mata pelajaran di kelas 9F Pak. Ada beberapa guru yang permasalahannya sama, mungkin nanti bisa diajak koordinasi juga tentang strategi kita di kelas itu bagaimana baiknya untuk kelas 9F tersebut supaya tercipta suasana yang kondusif, yang tertib begitu. Ada langkah-langkah lain Bu? Barangkali kalau misalkan di sini tadi adalah mengajak rekan-rekan guru, selain itu barangkali ada lagi. Langkah-langkah yang bisa saya ambil mungkin Pak ya, pendekatan secara personal. Karena jumlahnya kan lumayan Pak itu, sekitar 7 sampai 9 anak dari 14 anak itu, kita ajak bicara secara personal. Kenapa sih kok keluar terus? Sebetulnya alasannya yang jelas itu apa gitu. Yang kedua, mungkin setelah membuat kesepakatan Pak, kalau misalnya setelah buat kesepakatan kok diulangi lagi, ya kita pendekatannya itu sambil mengingatkan komitmen kelas itu kalau nanti sudah terbentuk. Iya, berikutnya ada lagi Bu? Langkah-langkah berikutnya, selain saya itu? Tanya, ya itu tadi Pak, secara personal aja. Kemudian yang dimaui siswa ini apa? Berarti analisis sebelum dia ini Pak ya. Sebelum pembelajaran saya analisis dulu. Nek, enggak keluar-keluar nih. Maksud saya sebelum dia keluar-keluar itu, saya tanya dulu kepentingannya nanti apa. Apa nanti waktu saya ajar ada yang mau keluar. Nah, saya tanya-tanya dulu lah Pak. Berarti Bu Santi akan merencanakan ini ya, akan melaksanakan ini ya. Ya. Bisa menjaga komitmen dan melaksanakan tidak lanjut ya, intinya kan gitu ya. Iya Pak. Apa
Apa cukup sebatas itu, Bu? Kira-kira anak bisa berhenti tidak keluar? Nah, kalau misalnya dengan cara atau strategi tadi tidak bisa, belum bisa dicoba ya Pak ya. Memang kan Ya. tidak semudah ini Pak ya, perlu Mhm. pembinaan secara kontinu. Mungkin kalau hari pertama atau pertemuan pertama masih seperti itu, diingatkan. Hari kedua sudah ada perubahan, berarti sudah ada respon yang baik dari siswa. Hari berikutnya seperti gitu lagi ya, diingatkan lagi. Paling tidak ada komunikasi untuk saling mengingatkan sesama teman juga dengan Bapak guru yang satu yang bisa yang mengampu kelas tersebut juga begitu. Artinya berarti itu ya, ada kerjasama juga ya. Ya, kerjasama dari kedua belah pihak Pak. Murid dengan murid saling mengingatkan, kami dengan rekan guru yang lain juga saling berkomunikasi bagaimana perkembangan anak-anak ini, apakah masih seperti itu, apa sudah ada perubahan. Nah, itu. Berarti ini komitmen untuk melakukan ya, Bu ya? Ya. Oke, selalu mengingatkan tadi ya disampaikan Bu Santi, pokoknya selalu mengingatkan gitu ya tadi ya. Selalu mengingatkan, karena memang kan yang namanya kesibukan anak-anak dengan kita kan beda. Mungkin ada 1-2 anak yang lupa, ya kita ingatkan. Berarti sering harus sering istilahnya apa itu? Sering jueh gitu ya Bu Santi ya. Sering jueh pokoknya Pak. Mungkin anak-anak dengan begitu dia merasa diperhatikan Pak ya. Oh ternyata guruku kok mau menasihati saya, mau menegur saya, oh berarti masih sayang. Semoga saja dia bisa sefrekuensi untuk menjadi dia lebih bisa lebih tertib lagi. Menarik sekali Bu. Gini Bu Santi, dari percakapan kita ini kira-kira Bu Santi mendapatkan apa sih? Dari percakapan ini secara tidak langsung saya sudah menemukan solusinya Pak ya. Iya betul. Tadi kan ditanya Pak Mion. Jadi saya itu bisa melakukan strategi yang pertama tadi, mengajak komunikasi siswa dengan guru. Terus yang kedua, bertanya ke siswa, alasannya keluar masuk kelas itu apa? Secara jujur, alasannya apa? Yang ketiga, membuat komitmen kelas. Yang keempat, jika dia lupa dengan komitmennya, ya kita ingatkan. Sekali diingatkan kok lupa, ya diingatkan lagi secara kontinu, istiqomah. Iya, bagus sekali Bu Santi. Intinya kan Bu Santi nanti juga komit untuk melakukan itu kan, gitu ya Bu Santi ya? Ya betul Pak. Iya. Gimana Bu Santi, masih kira-kira sudah plong dengan masalah ini? Sudah Pak, sedikitnya plong. Bayangan saya ini Denta dan kawan-kawan ini membayangi pelupuk mata saya. Kok nek ngono kita kok rodok slow, rodok relax gitu. Semoga saja sesuai dengan ekspektasi saya. Iya, sesuai yang diharapkan lah. Sesuai dengan yang kami harapkan, termasuk yang diharapkan Bapak Ibu guru pengajar kelas 9F. Iya, gitu Bu Santi ya. Cukup ya Bu Santi ya. Cukup Pak. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Kita bisa sharing-sharing. Oke. Besok lagi saya tak sharing lagi ya Pak ya. Iya. Ketemu Pak Mion, kita bisa ketemu lagi untuk mendengar cerita saya lagi. Oke, sama-sama Bu Santi. Baik Bu Santi, ini mungkin cukup bisa menguatkan Bu Santi terkait apa yang dialami oleh Bu Santi. Terima kasih sama-sama Bu Santi. Cukup, kita ganti. Cukup Pak. Ya, terima kasih Pak Mion.